lain, di istana laki-laki Ratu Elvira berdiri di depan cermin ajaibnya. Ia tidak tahu kalau pemburu itu sebenarnya tidak menjalankan perintahnya. Jantung yang diperlihatkannya adalah jantung binatang buruan, bukan jantung putri salju. Sambil mengusap tangan dengan penuh rasa puas, Ratu tersenyum dan berkata, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Ia berharap tak ada lagi wanita yang lebih cantik darinya, apalagi putri salju sudah dibunuh. Tak sangka cermin itu menjawab, "Oh Ratu, putri saljulah wanita tercantik di dunia." Di tengah rimba, tempat kediaman 7 kurcaci, di sanalah putri salju berada. "Tidak!" Sang ratu menjerit marah. "Beraninya pemburu itu menipuku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Ratu Elvira memerintahkan prajurit kepercayaannya untuk menangkap si pemburu dan membawanya ke istana untuk dibunuh, namun pemburu itu telah meninggalkan rumahnya. Sang ratu semakin marah. Kebencian terhadap putri salju semakin meluap-luap. Ia merencanakan tindakan untuk membalas dendam. Keesokan harinya, ke-7 kurcaci berangkat kerja. Putri salju merapikan pondok itu sebagai bersenandung. Ia menyapu dan mengepel lantai, juga membersihkan perabotan rumah tangga. Hidup di tengah hutan, di rumah yang sangat sederhana, jelas berbeda dengan di istana yang fasilitasnya serba lengkap. Namun di tempat ini, putri salju nampak gembira. Ia melakukan semua pekerjaannya dengan senang hati. Tak lama kemudian, seorang nenek mengetuk pintu. Nenek itu membawa berbagai macam dagangan, bermacam-macam baju, gaun, dan pita aneka warna. Dengan lemah lembut, nenek itu berkata, "Lihatlah barang-barang bagus ini, Nak," katanya membujuk. Putri salju tertarik. Ia membuka pintu. Nenek itu mengeluarkan berbagai barang dagangannya. Putri salju terpesona. Ia mencoba memakai salah satu baju. Cantik sekali baju putih ini. Akan lebih mempesona lagi jika kau memakai pita merah ini, kata si nenek tua. Ia membiarkan wanita tua itu mengikat pita merah jerbu di lehernya untuk mencobanya. Tiba-tiba wanita itu mengetatkan ikatannya. Putri salju tercekik, nafasnya gelagapan, dan akhirnya gadis itu jatuh ke tanah. Si nenek tua tertawa kesenangan. Ia membuka topengnya. Ternyata ia adalah Elvira, si ratu jahat. Bergegas wanita ini meninggalkan putri salju yang terkapar di lantai. "Mampus kau anak sialan," geram Ratu Elvira. Selama beberapa jam putri salju tergeletak di lantai. Sore harinya para kurcaci datang. Mereka kaget melihat putri salju tergeletak dengan pita melilit di lehernya. Mereka melepas pita itu dan beramai-ramai mengangkat gadis itu ke atas kasur untuk beristirahat. Tak lama kemudian putri salju sadar dan bisa bernafas dengan lancar. "Siapa yang melakukan kejahatan ini?" tanya kurcaci. "Seorang nenek pedagang kain keliling," jawab putri salju. "Hati-hati, dia itu adalah Ratu Elvira yang sedang menyamar." "Hati-hati, dia itu adalah Ratu Elvira yang sedang menyamar." Malam berlalu dengan tenang. Para kurcaci waspada berjaga-jaga bergantian kalau si ratu jahat melancarkan serangan. Tapi sampai pagi tak ada kejadian apa-apa. "Ingat, kau harus waspada," kata kurcaci sebelum berangkat bekerja. Mereka berpesan jangan membukakan pintu bagi orang yang tak dikenal. "Ya, akan kuingat pesan kalian. Selamat jalan," kata putri salju. "Kau tak usah bersih-bersih rumah, istirahatlah agar tenagamu pulih kembali," pesan kurcaci. "Ya, terima kasih," kata putri salju. Sementara itu, laki-laki cermin ajaib memberitahu ratu bahwa putri salju belum mati. Ratu pun marah dan ia menyamar lagi, kini sebagai nenek ramah penjual sisir. Nenek itu mengetuk pintu. Ingat pesan kurcaci, maka putri salju tidak membukakan pintu. "Oh anak cantik, aku hanya pedagang sisir yang malang,"
Bukalah pintumu, kau boleh lihat betapa indahnya sisir-sisir ini. Jika kau suka, boleh kau beli. Jika kau tidak suka, mengapa? Bujuk si nenek tua. Lama-lama Putri Salju kasihan, ia membuka pintu dan membeli sisir. Ketika dipakai menyisir rambutnya yang panjang itu pun tergeletak di lantai, karena sisir itu mengandung racun yang menyumbat pernafasannya. Untunglah para kurcaci segera datang, mereka segera memberikan pertolongan. Putri Salju selamat dari usaha pembunuhan si ratu jahat. Bukankah sudah kami ingatkan kau tak boleh membukakan pintu pada orang yang tak dikenal, ujar kurcaci. Maafkan aku lupa. Aku kasihan pada nenek itu, tak kusangka kalau ia berniat jahat. Jawab Putri Salju. Ratu jahat akan terus berusaha mencelakakan dirimu, maka kau harus waspada, kata kurcaci. Kali ini para kurcaci menjadi geram, siapapun tidak boleh masuk rumah, kata mereka tegas. Iya, siapa saja, tak peduli nenek-nenek tua atau kakek tua. Selain kami tidak boleh ada yang masuk ke rumah ini, kata kurcaci merah. Putri yang baik, kau harus patuh, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh masukkan orang ke rumah. Semua ini demi keselamatanmu sendiri. Baik, aku akan tinggal di dalam rumah sampai kalian pulang kerja, sahut Putri Salju. Ketika ratu mengetahui dari cermin bahwa ia gagal lagi, kemarahannya memuncak. Kali ini aku tak boleh gagal, aku urusan itu harus benar-benar mati. Ratu Elvira berpikir keras, harus menyamar apalagi untuk membunuh Putri Salju. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi penjual buah keliling. Keesokan harinya ratu membawa sekeranjang apel beracun dan mengetuk pintu pondok kurcaci. Putri Salju ingat pesan kurcaci. Ia tak membukakan pintu. Ratu terus mengetuk pintu hingga puluhan kali. Karena tak dibukakan, maka berkatalah si ratu jahat, "Hai anak manis, pintunya tidak usah dibuka, tapi cobalah buah apel yang matang ini. Rasanya segar dan nikmat sekali, gratis, tak usah dibayar." Putri Salju buka jendela dan menerima apel merah yang nampak segar itu dari si nenek tua. Ayo cepat gigit, kau akan merasakan betapa segarnya dan manisnya apel ini, bisik si nenek tua itu. Putri Salju tidak curiga pada apel merah ranum itu dan menggigitnya sepotong besar. Hanya beberapa saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kejang lalu terjatuh tersungkur ke lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan Putri Salju tergolek di lantai. Ini pasti perbuatan si ratu jahat. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Putri Salju, namun sia-sia saja. Sang putri tergeletak diam dan dingin. Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia, kata para kurcaci sedih. Sementara itu, jauh di istana, ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cermin kaca tunggal. Siapa wanita tercantik di dunia? Cermin menjawab, Ratu Elvira, wanita paling cantik di dunia. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan gadis itu. Sekarang akulah wanita tercantik di dunia. Ratu Elvira puas, gadis saingan sudah mati. Jika Putri Salju sudah masih hidup di belakang hari, bukan tidak mungkin akan menggugat dan merebut tahta kerajaan ayahnya. Sekarang hanya aku pewaris tahta kerajaan ini, desis Ratu Elvira. Akhirnya Putri Salju akan segera dimakamkan. Selanjutnya, dengan sangat hati-hati mereka membaringkan Putri Salju di dalamnya. Gadis yang terbaring itu tampak seolah-olah tidur saja. Sepasang pipi masih merona merah, kulitnya putih seperti salju. Para kurcaci menghentikan kegiatannya. Mereka tidak lagi bekerja di tambang. Dengan penuh kesedihan mereka menungguti kaca itu. Siang malam para kurcaci berjaga di samping bukit. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran muda
Begitu melihat putri salju, ia jatuh cinta. Aku mohon pada kalian izinkan aku membawanya pulang, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana. Para kurcaci melihat kesungguhan pada wajah pangeran, akhirnya sama setuju. Ia sudah layak, ia tinggal di istana karena ia memang putri raja. Dikotonglah peti kaca itu oleh beberapa pelayan pangeran. Mereka menuruni gunung menuju perkampungan penduduk. Dalam perjalanan gunung, pada suatu ketika salah satu pelayan pengusung peti tersandung. Peti kaca terguncang. Tiba-tiba dari mulut putri salju keluar sejuta apel yang selama ini tersangkut di kerongkongan. Putri salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira, bukan kepalang, tentu mata berbinar. Ia berkata, "Aku cinta padamu, maukah kau menjadi istriku?" Kata putri salju mengangguk bahagia. "Kalau begitu, ikutlah ke istana." Dengan senang, putri salju menjawab, "Iya, pangeranku, tapi terlebih dahulu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para kurcaci yang telah merawatku selama ini." Para kurcaci masih merasa girang. Ternyata gadis itu tidak melupakan mereka. Putri salju mengajak pangeran untuk sejenak bermain-main di dalam rumah kurcaci yang makmur. Pangeran gembira, para kurcaci juga merasa senang dan bangga. Saat putri salju berpamit, mereka pun nampak sedih. Mereka melambaikan ketika melihat putri salju cantik itu berangkat dengan pangeran. Sementara itu, Ratu Elvira yang jahat akhirnya mati oleh niat jahatnya sendiri ketika hendak pergi membunuh putri salju. Ratu Elvira terjatuh ke jurang yang dalam bersama kereta putri. Selesai. Terima kasih.